Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul Ultras. Setelah kemarin kita ngebahas Green Street Hooligan yang pertama, kali ini kita loncat dulu ke film Ultras yang dirilis pada tanggal 20 Maret 2020. Tapi jangan khawatir, untuk kelanjutan dari Green Street Hooligan yang pertama saya akan bahas, yang tentunya menjadi konten kita di hari Kamis atau enggak hari Minggu ya. Pokoknya stay tune terus deh. Film ini berkisah soal romantisme tribun dan pendukung sepak bola. Dan tentunya film ini hadir memecah kerinduan kita dengan menyajikan drama menyoal kultur supporter. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film Ultras ini. Dan tak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk intro. Di awal film diperlihatkan pemeran utama dalam film ini bernama Sandro. Dia adalah pimpinan dari grup supporter ini. Dia berjalan menuju markasnya yang sedang merayakan pernikahan dari salah satu anggota supporternya. Dan inilah supporter yang dinamakan Ultras. Salah seorang anggota yang masih muda dari supporter Napoli ini, dia sedang duduk di belakang sebuah lukisan besar. Dan ada tulisan yang artinya, Sasha hidup. Pria ini bernama Angelo. Tak lama setelah itu, beberapa anggota lainnya yang menggunakan sepeda motor datang menjemputnya. Rupanya, mereka akan menonton sebuah pertandingan sepak bola dan bertemu anggota lainnya. Mereka naik ke sebuah benteng dengan menggunakan shawl sebagai talinya. Dan terlihat, anggota yang berbadan besar sepertinya susah untuk naik karena bobotnya. Nama supporter mereka adalah Apache. Salah seorang pimpinan anggota muda mereka bernama Pekegeno. Tapi biar lebih mudah kita sebut saja Peggy. Dia menanyakan kepada anggotanya tentang bom yang mereka bawa. Lalu mereka pun menunjukkan bom tersebut yang disimpan di dalam saku celana mereka. Kemudian salah seorang wakilnya yang berkepala plontos dengan tato di kepalanya mengkomando mereka untuk menyalakan flare dan menghormati teman-teman mereka yang dilarang datang ke tempat ini. Russo Alessandro, nama lengkap pimpinan senior Apache ini, dengan salah satu anggotanya datang ke kantor polisi untuk melapor. Dan rupanya hari ini adalah hari ke-34 di kejuaraan. Sandro bersama anggota senior lainnya berkumpul di suatu tempat minum sambil mendengarkan sebuah radio yang memperdengarkan pertandingan bola yang sedang berlangsung di kandangnya. Di sini saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa Sandro dan anggota senior ini, merekalah yang sebelumnya disebut sebagai anggota yang dilarang untuk datang ke stadion karena di masa muda mereka yang anarkis ketika sedang menonton pertandingan bola. Lalu polisi menghukum mereka untuk tidak datang ke stadion dan wajib lapor ketika sedang ada pertandingan di wilayah mereka. Dari siaran radio tersebut, terungkap bahwa Napoli harus melewati 4 pertandingan lagi untuk menuju Roma dalam sebuah pertandingan final. Angelo dan beberapa anggota muda lainnya kemudian masuk melalui sebuah pintu untuk menuju tribun lain di mana supporter musuh mereka berada. Lalu di sini mereka menggunakan kupluknya untuk menutupi wajah mereka, lalu mengeluarkan bom yang mereka bawa dan melemparkannya ke supporter musuh mereka yang mengakibatkan ledakan. Setelah supporter musuhnya melihat aksi mereka, Angelo dan yang lainnya mengejek mereka dan berlari pergi. Di malam hari, Angelo datang ke rumahnya Sandro. Mereka bermain PlayStation dan ternyata Angelo dapat mengalahkan Sandro dengan skor 6-0. Sandro yang kesal kemudian mengajaknya makan Indomie rebus. Tentu saja tak lupa Cikopai dan Woodbray-nya guys. Madep. Lanjut, di sebuah pelabuhan, Angelo dan anggota muda lainnya sedang membuat spanduk untuk aksi mereka yang diawasi anggota lainnya. Lalu seorang pria yang bernama Gabia, dia memarahi si gembul karena tak becus.
Kalau kita lihat, mereka supporter bola yang mempunyai jiwa gangster. Kemudian Sandro dan anggota senior lainnya yang dilarang masuk ke stadion datang ke sini. Mereka melihat spanduk yang bertuliskan "Bakar Ibu Kota". Rupanya, anggota muda ini yang dipimpin oleh para mantan gangster bermaksud untuk datang ke ibu kota Roma untuk menyaksikan final sekaligus melakukan aksi anarkis seperti yang pernah Sandro ajarkan. Namun Sandro memutuskan siapapun tidak boleh datang ke Roma dan melakukan aksi anarkis. Lalu Sandro membawa pergi Angelo ke sebuah tempat. Dan di tempat ini Sandro menunjukkan spanduk yang super panjang dan berkaitan dengan tulisan logo mereka dan spirit persepakbolaan. Sandro bercerita bahwa dia pernah ditikam perutnya oleh lawan supporter mereka yaitu Atalanta. Dan terungkap pula bahwa Angelo punya kakak yang bernama Sasha seperti lukisan yang diperlihatkan di awal. Namun sepertinya dia sudah meninggal. Kemudian di sebuah mobil, seorang wanita sedang melakukan adegan celepot. Wanita ini bernama Steva. Dia adalah ibunya Angelo. Dan terungkap, Sasha, kakaknya Angelo, tewas akibat ulah Sandro menurutnya. Di sebuah pemandian umum, tampak di punggungnya sebuah tato bertulisan Apache. Lalu dia bertemu seorang wanita di sana yang meliriknya. Keesokan harinya, Sandro wajib lapor lagi di hari ke-35 kejuaraan. Di sini terungkap, supporter yang dipimpin para gangster tetap membentangkan spanduk yang bertuliskan "Bakar Ibu Kota". Padahal, Sandro dan anggota senior lainnya melarang mereka. Ketika Sandro dan wanita tersebut akan pergi untuk berkencan, anggota senior lainnya yang dipimpin oleh Bara datang dan berniat untuk memberikan pelajaran bagi anggota lainnya yang dipimpin oleh Peggy karena melakukan aksi tanpa sepengetahuan mereka dan tetap membentangkan spanduk yang bertuliskan "Bakar Ibu Kota". Di dalam sebuah bis dalam perjalanan pulang ke Napoli, Peggy meminta wakilnya si bedegul Gabbia untuk membangunkan anggotanya. Dai, siamo a Napoli, dai, oh! Setelah mereka sampai di markasnya, Sandro dan anggota senior lainnya juga sampai di tempat tersebut. Setelah itu, Sandro marah kepada mereka karena aksi bom asap dan bentangan spanduk tersebut tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada mereka. Dia telah mengorbankan seluruh hidupnya 30 tahun di dalam grup ini. Dia hanya menginginkan organisasi ini tidak dimanfaatkan atau dilabeli. Hanya ingin mematuhi sebuah keputusan yang diambil secara bersama. Sandro meminta seluruh tangan anggotanya diangkat dan meneriakkan yel-yel mereka. Selepas pertemuan itu, Sandro mengajak Angelo menikmati sebuah kebab. Dan di sini sepertinya Sandro berusaha menyayangi dan melindungi Angelo karena dia tidak mau hal yang terjadi pada kakaknya yang bernama Sasha terulang kembali. Di keesokan harinya, Angelo sedang melakukan adegan celepot lagi anjim. Namun terpaksa dia harus bagal karena ada temannya yang memanggilnya dari luar. Mereka pun pergi ke sebuah pertemuan penting yang dipimpin oleh Peggy. Rupanya, Peggy dan Gabbia tetap tak menerima pidato dari Sandro dan memutuskan untuk keluar dari grup Apache dan membuat grup baru. Dan mereka memutuskan juga tetap berangkat menuju Roma untuk melakukan aksi mereka. Gabbia pun naik ke tempat yang lebih tinggi dan memimpin untuk menyanyikan yel-yel mereka. Fermeremo la vita dell'ultra si sa, conosce soltanto due leggi. Dalam pesta mereka, Peggy mengajak Angelo dan teman-temannya untuk ikut ke Roma. Namun Angelo menolaknya karena dia merasa tanpa adanya anggota senior, mereka bukan apa-apa. Kemudian, Angelo dan teman-temannya pergi menuju tempat spanduk yang pernah diperlihatkan oleh Sandro. Namun tidak sengaja si gendut membakar sebagian spanduk tersebut dengan flare yang ia nyalakan. Keesokan harinya, di hari pertandingan ke-36 kejuaraan, Sandro harus kembali ke kantor polisi untuk melakukan laporan, meskipun pertandingan dilakukan secara tertutup. Dan siangnya, Angelo berusaha membuat kembali spanduk yang dibakar oleh si gendut. Tapi warna yang mereka perbaiki ternyata salah. Angelo tampak marah-marah, terutama kepada si gendut.
Para anggota senior yang berkumpul di markasnya berencana membentangkan spanduk mereka. Akan tetapi mereka terkejut karena spanduk tersebut terbakar. Sandro pun melihat hal itu, namun dia bergegas pulang ke rumahnya. Lalu Bara datang ke rumah Sandro dan memintanya untuk melakukan tindakan bagi Peggy dan anggota lainnya. Sandro awalnya menolak karena dirinya merasa sudah tua dan dia merasa ingin memperbaiki hidupnya. Dan kembali ke Angelo yang sedang bersama pacarnya melakukan adegan celepot lagi. Anjim! Namun di pikirannya masih teringat dengan spanduk yang mereka bakar. Sandro pun yang sudah selesai berkencan dengan pacarnya kemudian pergi menemui anggota lainnya. Dan keesokan harinya, Angelo berusaha mencari keberadaan Sandro. Bahkan ketika dia datang ke base camp para senior yang bersiap untuk menyerang anggota lainnya, Sandro tidak terlihat. Dan ketika para senior sudah berkumpul, rupanya Sandro datang. Sebuah kalung rantai disematkan untuknya. Mereka pun kemudian meluncur menuju markas Peggy. Sesampainya di sana, tak butuh waktu lama untuk berpikir, para senior langsung menghajar habis mereka. Terutama Peggy yang babak belur dihajar oleh si Bara. Angelo dan teman-temannya yang datang hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Namun Angelo berusaha untuk memanggil Sandro. Sandro yang sedang diliputi amarah kemudian menanyakan maksud Angelo. Dan di sini Angelo mengungkapkan bahwa dia dan teman-temannya lah yang membakar spanduk tersebut. Sandro yang terpancing kemudian menyebut dia dan kakaknya Sasa jingan. Angelo lalu meludahi Sandro dan Sandro membalasnya dengan sebuah tamparan keras. Terlihat Peggy terbaring di rumah sakit. Dan Gabbia meluapkan emosinya dengan menendang bola sendirian di sebuah lapang yang bertuliskan tidak ada nama untuk Napoli. Di hari ke-37 di kejuaraan, Sandro kembali mendatangi kantor kepolisian. Sandro yang mempunyai masalah dengan pacarnya, dia mencoba untuk meminta maaf. Namun wanita itu malah mengusirnya. Berkumpul bersama teman-temannya, Angelo memutuskan untuk berangkat ke Roma. Gabbia bersama anggota lainnya yang tersisa memutuskan untuk tetap berangkat ke Roma. Kemudian Angelo dan teman-temannya datang dan mengatakan kepadanya untuk ikut ke Roma. Sandro sepertinya berhasil kembali mendapatkan hati pacarnya dan celepot lagi-lagi. Angelo di malamnya berpesta di sebuah klub malam bersama teman-temannya dan terbangun di sebuah pantai dengan rambut yang sudah dicukur. Dan ibunya Angelo pun, Steffa, mencari keberadaannya dengan mendatangi Sandro. Rupanya mereka menaiki 2 mobil box yang tertutup untuk menuju Roma. Sebelum melakukan aksinya, mereka menghirup dulu barang haram. Dan inilah saat-saat yang tegang ketika mereka sudah sampai di Roma dan menuju sebuah stadion di sana. Mereka tampak bersiap untuk melawan para polisi di sana dengan menyiapkan beberapa senjata dan bom. Oke, kita saksikan guys. Setelah menghajar puluhan polisi di sana, kemudian mereka menuju supporter musuh mereka. Namun ternyata puluhan polisi lainnya berdatangan dan menghadang mereka. Si gendut yang menemukan Angelo kemudian membawanya keluar dari pertempuran itu untuk melompat ke dalam stadion. Sandro yang berusaha mencari Angelo kemudian melihatnya berlari ke dalam stadion. Rupanya, 2 polisi melihat Angelo dan si gendut. Lalu polisi itu memukuli si gendut yang tidak bisa berlari. Angelo pun berusaha untuk menolong si gendut. Sandro yang melihat itu kemudian berusaha melumpuhkan 2 polisi tersebut. Kemudian mereka berlari bersama. Ketika mereka sedang berlari di tengah lapangan, suara tembakan terdengar. Angelo pun melihat ke belakang. Keesokan harinya di markas Apache dilakukan acara penghormatan untuk seseorang yang telah meninggal. Dan sepertinya itu adalah Sandro yang tertembak oleh polisi. Semua orang menjadi satu, bergabung dan bersedih atas kematiannya, tak terkecuali Peggy dan Gabbia. Angelo yang hadir di sana hanya bisa menikmati Woodbury bersama Terry pacarnya dan terlihat begitu sedih ditinggali oleh Sandro. Di akhir cerita,
Yel-yel untuk Sandro diteriakkan di sini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepadanya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari Ultras ini? Gimana nih, apakah sudah terobati rasa rindu kalian untuk menonton bola di tribun? Jika belum, sabar aja ya. Pesan saya sama seperti di film Green Street Hooligan. Jangan dengan gampang mencerna film tanpa adanya edukasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, setiap film mempunyai sisi baik dan buruk. Akan tetapi penonton yang cerdas akan tahu sisi positif yang disampaikan oleh film tersebut. Dan tidak lupa, kopai masih tersisa. Kita suruput dulu guys. Ih, madep anjing. Oke, cukup sekian alur cerita film dari Ultras ini. Seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.